Pelukis ini bikin lukisan pakai darah supaya lukisannya terlihat hidup. Jadi pelukis ini benar-benar berambisi banget, pingin lukisannya terlihat paling bagus sedunia. Tapi dia itu selalu merasa ada yang kurang. Apalagi di otaknya dia selalu merasa keluarganya dan istrinya itu nggak mendukung dia sama sekali. Bahkan mereka itu selalu berisik di luar yang bikin dia itu kesel banget. Sampai akhirnya mereka itu terus berisik dan dia langsung keluar dari tempat lukisnya dia untuk menghabisi semua keluarganya. Nah setelah itu dia akan ambil darah dari keluarganya untuk dibuat menjadi cat merah untuk lukisan ini. Dan akhirnya dia puas banget dengan lukisannya. Karena lukisannya akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang benar-benar hidup dan nyata. Cewek ini bisa melihat semua suasana hati orang di atas kepalanya. Jadi di atas kepala orang-orang itu kayak ada emot-emot gitu. Tiba-tiba dia ngeliat di atas kepala temennya itu kayak lagi jatuh cinta sama cowok ini. Akhirnya dia berpikir langsung jadi mak comblang untuk temennya ini. Bahkan dia bantuin si cowok untuk nembak temennya. Nah pas tiba-tiba udah ditembak, temennya itu kaget banget. Emotnya kok tiba-tiba berubah ya? Si cewek emotnya berubah menjadi tengkorak. Ternyata cowoknya itu adalah seorang penjahat yang niat untuk menghabisi cewek ini. Cowok ini udah 3 tahun gak lulus sekolah, tapi tiba-tiba dia coba makan buku dan dia jadi murid terpintar di sekolahnya. Jadi kisahnya cowok ini benar-benar terkenal bodoh banget karena dia gak lulus-lulus dan bahkan dia sering banget diomelin guru. Sampai tiba-tiba dia itu nemuin sebuah kristal yang membuat setiap dia makan buku-bukunya dia itu benar-benar jadi pintar banget. Awalnya dia gak sadar sama sekali, tapi pas disuruh guru untuk menjawab pertanyaan, dia benar-benar langsung ngerti dan bisa jawab semuanya. Di sini satu sekolah pun jadi bingung banget dan kaget kok tiba-tiba dia jadi pintar banget ya. Apalagi rumus yang dia pakai itu benar-benar rumus yang susah. Cuma kelemahannya setiap dia makan sesuatu yang ada di buku tersebut, dia akan kehilangan ingatannya dia. Karena lama-kelamaan otaknya udah penuh, bahkan dia bisa lupa sama dirinya sendiri. Namun yang paling dia takutin dia itu bisa lupa sama cewek yang dia suka. Sampai akhirnya dia berhenti memakan hal itu semua supaya bisa bersatu dengan cewek ini. Seorang nenek langsung marah banget ketika anak-anaknya bilang umurnya dia tinggal 100 tahun lagi. Karena nenek ini baru aja menginjak 98 tahun, tapi anaknya benar-benar kurang ajar banget. Anaknya berharap 2 tahun lagi ibunya akan meninggal karena anaknya itu benar-benar ingin uang dari ibunya. Tapi tiba-tiba mereka itu lebih kaget lagi karena tiba-tiba ibunya itu bisa berdiri. Dan bahkan ibunya langsung menghabisi mereka semua. Itu ngebuat anak-anaknya panik banget karena ternyata ibunya mau balas dendam atas apa yang selama ini anaknya lakuin. Cuma satu anak yang baik sama dia yang gak dihabisi, tapi ternyata kata mbaknya, nenek ini udah meninggal 2 hari yang lalu. Dan dia kembali lagi hanya untuk balas dendam. Guys, tahu gak sih bocah ini undang satu teman kelasnya ke pengadilan dan ternyata untuk ini. Jadi bocah itu bernama Michael dan masih berumur 5 tahun. Ternyata dia ngundang satu teman kelasnya untuk menyaksikan proses adopsinya. Dimana dia itu benar-benar bangga dan senang banget karena baru aja diangkat oleh kedua orang tua barunya. Dan bahkan teman-teman kelasnya itu benar-benar senang banget dan ikut bersorak-sorai mendukung dia. Sampai bawa tangkai bentuk hati gitu. Bahkan Michael saat diwawancarain sama ayah barunya, Michael terlihat bahagia banget dan dia bilang saya sangat menyayangi ayah. Setiap hari cowok psikopat ini selalu dandanin ceweknya untuk jadi seperti pacarnya yang udah meninggal. Jadi awalnya cewek ini sih kasihan karena cowok ini benar-benar kelihatan masih berduka banget. Tapi tiba-tiba cowok ini maksa dia untuk belajar main piano. Gak hanya itu aja, dia juga didandanin persis banget sama ceweknya yang udah meninggal. Sampai orang-orang tuh kaget. Ternyata cowoknya sengaja melakukan itu karena katanya kalau misalkan dia berdandan persis dengan pakaian-pakaian orang yang udah meninggal, nanti pacarnya yang udah meninggal akan balik. Dan cewek ini ternyata cuma dijadiin tumbal aja. Setiap hari cowok psikopat ini selalu dandanin ceweknya untuk jadi seperti pacarnya yang udah meninggal. Jadi awalnya cewek ini sih kasihan karena cowok ini benar-benar kelihatan masih berduka banget. Tapi tiba-tiba cowok ini maksa dia untuk belajar main piano. Gak hanya itu aja, dia juga didandanin persis banget sama ceweknya yang udah meninggal. Sampai orang-orang tuh kaget. Ternyata cowoknya sengaja melakukan itu karena katanya kalau misalkan dia berdandan persis dengan pakaian-pakaian orang yang udah meninggal, nanti pacarnya yang udah meninggal akan balik. Dan cewek ini ternyata cuma dijadiin tumbal aja. Setiap hari cowok ini merekam suara dari tetangganya yang selalu berisik tiap malam untuk dijadiin novel. Jadi awalnya dia terganggu banget karena suara tetangga itu berisik banget. Dan pas dia lihat kayaknya tuh suaminya tuh bener-bener jahat sama istrinya. Awalnya dia kasihan, tapi dia berpikir kalau misalkan dia mau ngerekam apapun yang terjadi di sana untuk dia jadiin novel supaya dia terkenal.
Tapi tiba-tiba si istri bilang, kamu jangan pernah datang ke kamar aku lagi, karena suami aku itu baik banget. Nah dia bingung dong, kok dia lagi sendiri tetap muji suaminya. Ternyata suaminya itu ada di telepon. Suaminya mengetahui apa yang dia lakukan, dan sekarang yang menjadi sasaran adalah cowok ini. Karena cowok ini ketahuan bikin novel dari kisah keluarga cowok tersebut. Satu keluarga ini terjebak di dalam mobil yang remnya itu blong dan gak bisa berhenti sama sekali. Pertama, ayahnya itu kesenangan beli mobil baru yang katanya keren banget. Tapi selama perjalanan ada aja hal-hal yang terjadi di mana tiba-tiba remnya itu blong dan mereka itu kecepatannya benar-benar cepet banget. Bahkan awalnya mereka itu mau ditangkap polisi karena ngebut-ngebutan. Padahal dia bilang dia itu remnya blong. Awalnya polisinya nggak percaya sih. Tapi lama-kelamaan polisinya percaya dan ikut membantu mereka. Bahkan si anak-anaknya disuruh lompat ke mobil lain supaya bisa terselamatkan. Akhirnya semua anak-anaknya bisa selamat, tinggal ibunya, ayahnya, dan kakeknya. Nah, karena si ibu lagi hamil, akhirnya ibunya dijemput pakai helikopter, terus langsung dinaikin ke atas, tinggal ayahnya dan kakeknya aja. Ternyata mereka juga diambil sama helikopter, tapi tiba-tiba mobilnya ini nggak kuat, dan akhirnya mobil ini jatuh, untungnya mereka selamat. Nah, terus akhirnya si istrinya itu kan mau melahirkan. Mereka semua ke rumah sakit dong, tapi tiba-tiba mereka kejebak lagi, tapi di lift kali ini. Cewek ini nekat makan kecoa supaya dirinya tuh cantik banget. Dia udah makan kecoanya tiap hari, tapi tetap aja dia itu kalah cantik sama cewek-cewek lain. Akhirnya dia tiba-tiba ngeliat patung ini kok cantik banget ya. Terus tiba-tiba ada kartu nama nih jatuh ke arah dia. Ternyata di sini menjual kulit, yang mana kulitnya itu kalau misalkan kamu tempelin ke muka kamu akan menjadi cantik banget. Nah, cewek ini jadi seneng banget dong karena muka dia akhirnya berubah menjadi cantik. Bahkan dia akhirnya beli banyak kulit lagi untuk nutupin semua badannya juga jadi bagus. Sampai tiba-tiba badannya itu nggak bisa bergerak saat melihat patung yang ada di toko. Ternyata dia itu malah dirubah menjadi patung. Jadi itu semua adalah jebakan doang. Bocil ini kaget banget, bangun-bangun tiba-tiba ngelihat orang tuanya jadi kecil. Akhirnya bocil ini yang harus mengurus orang tuanya, mandiin, gosokin gigi, dan yang lain-lain karena orang tuanya nggak bisa melakukan semua itu sendiri. Jadi waktu itu orang tua dari bocil ini itu ke sekolah. Tiba-tiba dia ngeliat di sekolah itu ada cewek yang masuk ke dalam lukisan mukulin pendiri sekolahnya. Ternyata cewek ini jahat banget. Cewek ini pingin menguasai sekolah ini dengan bikin orang-orang itu benar-benar jadi kecil, termasuk orang tua ini yang nggak sengaja datang ke sekolah. Nah, bocil ini pingin banget ngebangunin kepala sekolah yang asli karena kepala sekolah yang asli itu malah pingsan di lukisan tersebut. Terus tiba-tiba bocil ini nemu nih bola ajaib yang katanya merupakan peninggalan dari sekolah tersebut. Dia lemparlah ke lukisannya untuk bangunin kepala sekolah yang asli. Dan akhirnya kepala sekolah yang asli bisa membuat orang tua dari bocil ini kembali menjadi semula. Dan nenek-nenek tadi langsung disekap dan dikunci. Kebanyakan makan ikan hias, tiba-tiba cewek ini berubah menjadi putri duyung. Jadi cewek ini tiba-tiba mempunyai obsesi yang berlebihan banget untuk makanin ikan-ikan yang masih hidup. Bahkan akuariumnya sampai habis. Lama-kelamaan dia merasa ada yang aneh sama tubuhnya. Karena tiba-tiba jari dia itu kayak menyatu. Pas dia tanya ke dokter, dokter bilang itu hal normal kok. Dia jadi curiga sama dokter tersebut. Akhirnya dia memilih untuk gunting aja jari-jarinya dia. Tapi tiba-tiba makin parah, kaki dia menyatu dan berubah menjadi sirip. Bahkan dia nggak bisa hidup kalau misalkan dia itu menghirup udara, dia harus di air. Temennya pun mengerti apa kondisi temennya ini dan mengirim dia ke laut. Tapi temennya bilang, kamu harus nemuin aku setiap 1 bulan sekali ya walau kamu tinggal di laut. Dan ternyata di laut dia itu benar-benar lebih bahagia daripada dia di darat.